orang ini memberi lawan orang ini kada perlu orang lain tahu, kada perlu bahasa orang ini harus diumumkan, apalagi harus dilaib, pemberiannya itu harus di live streaming dan sebagainya lah. Fala yatatarraqu ilaiha riya'u, maka tidak datang kepadanya riya, karena mau datang lawannya riya. Kenapa? Asli pembawaannya kayak itu. Mau dilihat orang, mau kada, mau dipuji orang, mau kada, pokoknya kada jadi masalahnya. Memang pembawaan sifatnya nang kayak itu. Itu soal. Biasanya orang pemurah tuh kayak itu. Coba li'annahu yattabi'u, li'annahu bukan yattabi'u, tadilah salah, itu nun. Li'annahu yanba'u minan nafsi zakiyati, karena pemurah itu atau sokha itu terbit dari jiwa yang bersih, yang tinggi, an iradatil a'wadi, daripada keinginan minta balas atau pengganti. Orang bersifat pemurah itu memang terbit dari hatinya, dari jiwanya yang bersih, sehingga dia irtafa'a, murtafi'ah, tinggi. Arti tinggi itu boleh kada menghendaki an iradatil a'wad, daripada keinginan pengganti. Itu sah. Orang pemurah itu memberi dasar tabiatnya. Kada ada keinginan minta balas, mau dibalas dengan terima kasih, mau dibalas dengan pujian, ataupun dibalas dengan yang lain berupa benda-bendaan, ini kada mengharapkan itu. Itu sah. Wa fi muqabalatihi asyuhu, dan lawanannya syuhu. Syakha lawanannya syuhu. Nah, syuhu ini maknanya bakhil, maknanya pelit, maknanya pemalar, tapi wahuwa min lawazimi sifatin nafsi, dia sifat nang sudah lazim dari dirinya. Ya sama kayak tadi, pembawaan diri asli. Orang pemalar, balai suhun, bakhil, itu memang pembawaan diri. Biar dipadang, bahasa kita bagana, biar dipadang orang mengaji, nangaran pemalar, tatap pemalar. Itu sudah lawazimus sifat, apa tadi? Min lawazimi sifatin nafsi. Sifat tabiat dirinya sudah. Ini nangali. Mau mulai lagi halus pemalar sampai ke Tuhan asli. Biar dibawa mengaji, dibawa ke sini tatap pemalar. Itulah tabiat, na'udzubillah min dzalik. Ada umpamanya kita di sini, mulai apa pemalarnya dah ada orang dah, Muhammad ada orang dah. Mulai lagi halus, mulai ini ada pemalar umarah, bayam dah ada orang dah. Celaka dah. Celaka. Kalau dalam hadis Nabi berkaitan dengan kalimat syuhud, salasun muhlikatun, 3 yang membuat manusia ini binasa, hancur dalam kehidupan duniawiyah, binasa dalam kehidupan
akhirat, alam barzah sampai ke akhirat. Kalau nang tiga nih ada syuhun muta'un, itu kalimatnya. Nabi mengatakan syuhun muta'un, kebakhilan, pemalar, pelit yang selalu dituruti. Orang soleh berumah tangga nang ringan-ringan aja, contohnya kita bini kena Muhammad lah bini, lalu ika Muhammad syuhun muta'un, pemalar lawan bini, pacangan hancur rumah tangga itu, jangan hancur. Setidaknya kada hancur sama sekali, jelas kada nyaman rumah tangganya. Agama ini Muhammad, agama ini akan maju kalau umat Islam ini bujur-bujur beriman. Wa kuntum a'launa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu akan tinggi hebat kalau memang beriman. Di antara sifat orang beriman itu adalah sokho, pemurah. Berarti sebaliknya, kalau umat Islam ini syuhun muta'un, bakhil, pelit yang selalu dituruti, maka Islam itu akan menjadi rendah dan hina. Itu kalimat syuhun yang ada di hadis Nabi. Salasun muhlikatun, 3 yang membinasakan dan menghancur seseorang. Syuhun muta'un. Yang kedua, wahawan muttaba'un, mengikuti hawa nafsu. Wahawan muttaba'un, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsihi, seseorang bangga dengan dirinya. Itu mau dikupas selahai panjang, cuma hendak menjelaskan bahwa syuhun itu ada di hadis Nabi. Wal judu ya'ti bihil insanu muttatalli'an ila iwadin. Ini dalam syarah lah. Menurut musannif, jud datang dengannya oleh manusia, mutatalli'an, mengharap. Asal mana mutatalli'an itu mengetahui, tola'a, mengharap, ila iwadin, kepada gantian. Terbeda kalau dikit lah. Kalau di sini musannif menjelaskan jud itu seseorang memberi tapi mengharap gantian. Mau gantian itu dari manusia ataupun dari Allah. Imma minal khalqi, kadangkala gantian itu dari makhluk, kasanai au gairihi, seperti pujian atau selain pujian, au minal haqqi, atau daripada Allah Ta'ala, kasawabi, seperti pahala. Tujuh. Tapi ngatakan ini menurut musannif qala bisyari. Dalam kitab lain kadaki itu
Ini masalah aja bener, perbedaan pandangan aja. Nah sehingga kita nang menelaah, kalau aku lebih condong kayak tadi, jud itu lebih hebat daripada sokha, karena Allah jawadun. Itu ada di kitab-kitab tasawuf yang lain. Ya sudah, kita dapat dua pandangan dulu. Kalau pandangan musannif di sini, sokha itu lebih hebat daripada jud, karena sokha itu tabiat memberi, tidak mengharap balasan. Jud itu memberi tapi mengharap balasan, baik balasan dari makhluk ataupun balasan dari Allah. Beda kan? Beda lah, itu biasalah. Ya, biasa aja. Kalau kita sama aja kalau bicara ria itu begini. Kemudian nang tawakal gini. Itu biasalah perbedaan. Tinggal kita yang memahami mana yang lebih kita terima daripada keterangan itu. Coba di doa itu kan selalu kayak itu, kadang mau ilahi sakhauka, jarang banget. Ilahi juduka, selalu jud. Selalu jud. Kalau Allah Ta'ala itu selalu jud. Selalu jud. Walidha yatatarraku ilaihi riya'u. Oleh karena ini bisa mendatang kepada jud ini oleh riya. Mau riya. Kalau jud mau riya karena mengharap balasan. Wa fi muqabilihi al-bukhlu, dan lawanannya bakhil. Kalau sakha lawannya suhun, kalau judul lawanannya bukhlun, menurut Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari. Pasakha'u atammu wa akmalu minal judi. Maka sakha itu lebih sempurna, lebih akmal daripada jud. Fa kullu sakhiyin jawadun wala aksa. Fa kullu sakhiyin jawadun, setiap orang sakha pasti jawad, wala aksa, bukan balanginnya, bukan sebaliknya. Walaisa kullu jawadin sakhaan. Walaisa kullu jawadin sakhaan. Kullu sakhiyin jawadun. Walaisa kullu jawadin ya kan sakhaan. Ini kalau menurut di sini. Terserah aja bener. Wala aksa, dan tidak sebaliknya. Hadza hasilu ma fil awarib. Ini kesimpulan keterangan yang ada di dalam kitab Awarib. Ini nangkai dalam kitab Awarib. Awarib itu kitab Awariful Ma'arif karangan Imam Suhrawardi. Imam Suhrawardi muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, kemudian ada lanjutan, Ban. Wallazi fil Qusyairi. Nah, yang tadi jawab tadi. Yang pertama tadi, penjelasan pertama. Wallazi, dan bermula keterangan fil Qusyairi, di dalam kitab Qusyairiyah, dalam kitab Risalatul Qusyairi, 2 jilid
satu kitab 2 jilid. Ngaran kitabnya Risalatul Qusyairiyah karangan Imam Abil Qasim Al-Qusyairi. Nah, dalam kitab Risalatul Qusyairiyah annal juda a'la rutbatin minas sakha'i. Nah ya nang tadi nang ku jelaskan tadi solah itu ada dalam kitab Risalatul Qusyairiyah. Jadi Imam Qusyairi di dalam Risalatul Qusyairiyahnya mengatakan annal juda bahwa jud itu a'la rutbatin lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi martabatnya minas sakhoi daripada sakho. Bebaliklah, berbalik. Bingung kada usah bingung. Lah kada usah bingung. Ini kita belajar Muhammad yang lainnya, kita belajar melihat dan terlatih memahami perbedaan pendapat. Biasa dalam dunia ulama fikih, dalam dunia tasawuf atau apa, berbeda pendapat tuh hal yang biasa bener. Hal biasa selama itu bukan masalah qat'iyah. Kalau garis besarnya dalam hukum fikih ini masalah ijtihadiyah, masalah ijtihad, makanya hasilnya berbeda. Benar. Imam Syafi'i nangkai ini ternyata muridnya berbeda, Imam Ahmad berbeda lawan gurunya. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, ternyata dalam pendapat fikih Imam Syafi'i berbeda lawan peguruan Imam Malik. Bertengkarkah? Kada. Tersinggungkah? Kada. Biasa. Nih beda keterangan kada? Awariful Ma'arif dan Risalatul Qusyairiyah berbeda penjelasan masalah sakha dan jud. Apa mereka salah dan sebagainya? Kada. Biasa. Apalagi kalau dalam dunia orang disiplin atau keilmuan, bahasa orang mungkin bahasa orang pintar ini dunia akademisi ngarannya, itu perbedaan pendapat tuh malah bagus. Kenapa? Karena orang kalau hanya pendapatnya sama aja kada berkembang, ada berkembang. Tapi ada yang berbeda mana? Berbeda dikoreksi. Nah sehingga kadang-kadang berbeda itu menyegarkan pikiran salah. Wah ini bagus nih, sebuah terobosan pemikiran yang perlu ditelaah walaupun berbeda dengan orang banyak. Tapi bukan hanya berbeda, ingat kan? Mungkin bahasa orang sekarang aku yang penting aku beda, itu salah. Itu salah. Bahasanya yang penting tampil beda, itu salah. Kalau dalam dunia keilmuan malah kadang-kadang perbedaan itu ditunggu balai, tapi penjelasannya ilmiah kada. Karena bahasa dalam hukum semua harus dilandasi dengan keterangan. Mana keterangannya? Aku punya pemikiran berbeda. Dengan dasar pemikiran begini. Ini dalilnya ini. Itu bagus. Kita fikih berbeda terus kalau Muhammad pendapat si A si B biasa. Dalam tasawuf kena ini berbeda biasa benar. Biasa. Asal jangan hal-hal yang disebut dengan
hal qat'iyah. Wa nasuhu as-sakha'u indal qaumi huwa rutbatul ula. Coba lihat, bermula nasnya Risalatul Qusyairiyah. Nah, ada di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah. As-sakha'u indal qaumi, sakha menurut orang-orang kaum tasawuf, huwa rutbatul ula, dia martabat yang pertama. Pertama itu bukan berarti paling tinggi, Ban. Salah. Martabat yang pertama, summal judu, kemudian jud, summal isar, kemudian isar. Mana yang paling tinggi? Isar. Di bawah isar jud, di bawah jud sakha. Dalilnya makanya ada ke ayat Quran, yu'siruna anfusahum walau kana bihim khassasah. Itu isar. Isar ini yang paling tinggi. Inya membutuhkan bakalah demi orang lain. Contoh, parut lapar. Parut lapar, nasi sepiringnya. Sudah laparan sudah. Datang orang kelaparan ndak minta. Diberiakan lawan orang yang lapar ini pada seorang sin laparan, ini ngarannya isar. Kalau orang sudah kenyang, pak nasi lebihan memberiakan, itu pemurah biasa aja. Atau nasi sepiring dibagi dua, jud. Dah, kita separuh seorang, jud. Biasa. Ini sudah lebih hebat daripada yang tadinya kenyang sudah. Nah, sekarang isar, perut sangat lapar, datang orang minta makan, diunjuk. Yu'siruna anfusahum walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan orang lain walaupun diri mereka sendiri susah. Ini Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Ada kisah Muhammad, kisah saat Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra hamil. Ya, bahasa kampung kita mengidam Muhammad. Tahu ngidam Muhammad? Lalu Fatimah ini mengidam apal, tulaklah Sayyiduna Ali karramallahu wajah nukar apal. Kebetulan nukar apal, ada duit cuma kawa sebiji. Mungkin kita di kampung kita ada duit 5.000, nukarlah ke pasar, apal sebiji dapat 5.000. Boleh ke rumah. Orang mengidam itu asal dapat. Di tengah jalan datanglah seseorang miskin. Assalamualaikum ya Ali, biwajillah, ulun sudah 3 hari kedemakan. Tolong berikan sesuatu kepada ulun. Ali ada bisi apa? Ayo, pikirkan Muhammad. Di hadapan orang 3 hari kedemakan. Di rumah bini mengidam. Kita nampak, mohon maaflah ada ayana sebiji apal, tapi kebetulan bini di rumah mengidam, ya kada. Mungkin ada sarik tuh ini. Kalau tahu juga orang yang perlu juga daulan ini. Nah itu nang sarik ternyata. Ali, Sayyiduna Ali karramallahu wajah nang kayak apa? Pemahaman, ya Allah. Ali diunjuk sedih nasa. Di rumah bener
mah nungku di rumah menungku sampai ke rumah menghadapi bini. Muhammad bini ini Muhammad. Ali dengan bijak menjelaskan begini. Alhamdulillah Sayyidatuna Fatimah Zahra Kadasari. Bini kita amuk kalau jadi amuk ya udah anda macam-macam tuh ucapan tuh macam-macam ini ngaran orang sarik tuh. Ini apa ngarannya? Yuk siruna ampusahum walau kana bihim khasasah. Mengutamakan orang lain padahal dirinya sendiri susah. Isar. Namun melihat kejadian tersebut, Allah memerintahkan Jibril alaihissalam agar pergi ke surga, ambil apal di dalam surga, buat di dalam talam, kecipir, tutup, bawa ke Muhammad, katakan kepada Muhammad, antarkan ke Sayyiduna Ali kepada Ali radhiyallahu anhu. Turunlah Jibril membawa titah dari Allah, membawa apal dari surga 10 biji. 10 biji bawa ke Rasulullah dengan pesan diantar kepada Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Nabi kada mengantar sendiri pan, dikiaulah Salman Al-Farisi, yang mana Salman Al-Farisi ini sudah diakui Nabi bagian dari orang rumah. Salmanu min ahli baiti, Salman itu masuk bagian ahlu baitku. Man, tolong antarkan apal ini ke Ali. Nggih ya Rasul. Berangkat Salman bawa aman. Mikir ini Salman ini aja, Salman gua ambil sebiji ini Ali kita tahu juga ini. Ya kalau lah. Nah, tapi wallahu a'lam, maaf ada Salman ada tujuan. Yang jelas ambil sidin menai sebiji masuk ke kantor. Bahasa orang ini apa betul apa itu ngarana? Salah korupsi kan? Korupsi sunat disunat. Dah sampai ke rumah Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Barman, ini ada titipan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong terimakan. Terimalah oleh Ali radhiyallahu anhu. Dihitung benar. Karena dihitung kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Man, kurang sebiji. Nah, Salman ketahuan nama Quran ini. Udah ketahuan mana? Iya, Salman ini maafkan aku. Salman tujuan bukan untuk mengkorupsi, bukan untuk mencuri, kada li ada elena, tapi lillah mohon maaf lah, mohon maaf. Aku bukan tujuan untuk mengkorupsi, aku bukan tujuan mencuri, tapi tujuanku hanya ingin menguji dirimu sejauh mana kehebatanmu. Gitu mana ya sekalinya saling uji salah sekarang di sebiji jadi pada kan aku maling lah, aku ada maling kan aku ada korupsi kan. Sekarang ujar Salman, li aku betakun di mana ikam tahu bahwa aku ini mengambil sebiji. Bah Jali itu hal gampang, itu gampang banget, hal gampang.
Nangaran ahli ketika urusan ilmu ini karena ahlinya benar apa yang dikatakan Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Man, aku tadi mana ibu sedekah apalah sebiji ya ngalih-ngalih aku tadi bersedekah apalah sebiji. Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat kebajikan maka 10 balasannya. Kada mungkin mana 9, udah mau 9 balasan kada ada rumusnya. Aku berbuat kebajikan 1 kali dibalas oleh Allah 10, kada mau 9. Paham sudah? Nah, tapi dari akhlak di situ ketahuan bahwa Ali ini isar di atas daripada jud, isar di atas daripada soho. Ini dalam kitab Risalatul Kusyairiyah. Nah kita juga mikirkan menyimpulkan aku 4 nama ini, aku 4 Awariful Ma'arif kah, 4 Risalah Kusyairiyah kah? Ya kita aja. Oh sudah, Risalah Kusyairiyah ke ini penjelasannya. Paman a'tal ba'da wa abqal ba'da fahuwa sahibu sakha'i. Orang yang memberi sebahagian atau separuh dan meninggal separuh itu orang sakha, pemurah ngarannya. Nah, waman bazzalal aksara wa abqa li nafsihi syai'an fahuwa sahibu judin. Waman bazzalal aksara, orang yang mengorbankan, memberikan lebih banyak, wa abqa li nafsihi syai'an, dan meninggal menyisakan untuk dirinya sedikit, 100.000, inya hanya selawi ribu, 75.000 dibariakannya, itu jud. Ya kan? Jud ngarannya. Bahwa sahibu judin. Nah, waman qasad dorara, orang yang memaksa dirinya susah. Qasa itu mengarasi dirinya susah. Wa asara gairahu, dan mementingkan orang lain, ala nafsihi, atas dirinya sendiri,